teman-teman, ini adalah ruang kuliah Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Perkenalkan, saya Bu Eunike, saya dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, saya akan berbagi menunjukkan hasil kerja mahasiswa dalam kuliah praktisi mengajar berupa proyek video profil desa. Yuk kita saksikan bersama. Halo, saya Era. Dan saya Valenta. Di sini kami akan mereview profil Desa Kepung. Mau tahu apa aja yang ada di Desa Kepung? Yuk ikutin kami. Selamat datang. Menyingkap potensi Desa Kepung di balik kehidupan masyarakat yang sederhana. Desa Kepung merupakan sebuah desa yang terletak di bagian timur Kabupaten Kediri dan berbatasan dengan desa sebelah utara berbatasan dengan desa Keling Damarwulan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kampung Baru dan Asmorobangun, sebelah timur berbatasan dengan desa Siman dan Kebonrejo, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Wonorejo dan Kerenceng. Desa Kepung memiliki luas wilayah 1.243 hektar dengan luas sawah 563,82 hektar. Sumber mata air Desa Kepung berasal dari sungai yang merupakan simbol kekayaan alam dan warisan budaya yang perlu dijaga dengan baik. Berikut ini adalah suasana masyarakat yang ada di Desa Kepung. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Kepung adalah petani. Dalam keterbatasan sumber daya, para petani Desa Kepung menunjukkan kecerdasan memanfaatkan setiap inci tanah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain petani, mata pencaharian masyarakat di Desa Kepung adalah sebagai pedagang. Di Desa Kepung terdapat berbagai sarana pendidikan untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga desa. Yang tersedia antara lain TK Dharma Wanita, SDN Kepung 3, SMP Fathahillah, dan SMA Gajah Mada. Di Desa Kepung juga terdapat sarana kesehatan antara lain Klinik Kusuma Pertiwi dan Puskesmas Kepung. Di Desa Kepung juga terdapat sarana olahraga yaitu lapangan. Berikut adalah kondisi pasar yang ada di Desa Kepung. Di Desa Kepung terdapat kantor desa yang menjadi pusat administrasi dan pelayanan kepada warga desa. Kantor Desa Kepung dilengkapi dengan ruang pelayanan umum. Kantor Desa Kepung memiliki sarana transportasi, yaitu mobil siaga. Berikut ini sumber pendapatan Desa Kepung, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten atau kota, dan pendapatan lain-lain. Sebagian besar sektor pendapatan di Desa Kepung meliputi pertanian, UMKM, dan pedagang. Total sumber pendapatan Desa Kepung senilai Rp3.379.805.000. Sumber pengeluaran Desa Kepung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
dan bidang penanggulangan bencana darurat. Total sumber pengeluaran Desa Kepung senilai Rp3.508.601.732. Desa Kepung juga terdapat destinasi wisata bernama Grojogan Jatuh Cinta. Grojogan Jatuh Cinta atau yang disebut GJC merupakan destinasi wisata di Desa Kepung. Selain menunjukkan grojogan yang menjadi ikon di desa ini, wahana wisata air seperti tubing dan rafting dihadirkan dalam wisata ini. Selain itu, fasilitas yang ada di wisata ini seperti flying fox dan outbound. Wisata GJC ini adalah alternatif bagi Anda yang ingin berwisata dengan ongkos yang murah dan meriah. Pengelolaannya wisata di sini seperti apa itu? Pengelolaannya di sini di bawah naungannya BUMDes Desa Kepung. Ya. Terus kalau untuk kebersihan biasanya di sini dilakukan berapa kali ya? Setiap pagi semua karyawan bersih-bersih. Nanti sama siang sama mau pulang. Terima kasih atas informasinya. Desa Kepung juga terdapat industri UMKM yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat, yaitu produk anyaman tas yang terletak di Dusun Purworejo dan terdapat berbagai macam tas seperti tas souvenir, tas belanja, dan pot bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Arif, Kepala Desa Kepung, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa desa kita, Desa Kepung, ini adalah saat ini sedang menggiatkan kegiatan atau rencana menjadi desa wisata. Kita punya banyak sekali wisata di desa kita dan kita berharap masyarakat Desa Kepung khususnya dan juga masyarakat di luar Desa Kepung bisa melihat potensi Desa Kepung ini dan bisa berwisata di desa kita. Banyak sekali wisata desa kita, sehingga nanti kita berharap apa yang sudah menjadi rencana-rencana Desa Kepung untuk menjadi desa wisata ini semakin lama semakin bisa terpenuhi. Kita berharap seperti itu dan itu adalah salah satu juga yang digiatkan oleh Menteri Desa kita, bahwa setiap desa harus punya wisata di desa masing-masing. Tentu saja tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar wisata tersebut. Itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Bu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, hari ini saya sudah berada bersama Valenta dan Era, mahasiswa yang mengerjakan profil desa, video profil Desa Kepung. Ya, Oke. Nah, teman-teman sudah menonton tadi sebelumnya isi video yang dibuat oleh Valenta dan Era. Kemudian setelah ini kita akan berbagi pengalaman. Ya, oke. Kita berdoa dulu ya, Valenta dan Era, sebelum kita mulai diskusi kita, sharing kita hari ini. Ya, silakan Valenta, bisa memimpin berdoa. Baik, sebelum kita mengawali podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih Valenta, Era sudah meluangkan waktunya. Tadi saya belum menyapa. Ya, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, ya. Valenta, Era, tujuan saya mengundang hari ini untuk
Valenta dan Era bisa berbagi pengalaman. Ini teman-teman pasti dihadapkan pada tugas serupa ya, supaya mereka juga nantinya dapat menghasilkan video seperti yang Valenta dan Era hasilkan. Begitu. Oke. Nah, saya ingin mengajak Valenta dan Era berdiskusi sesuai dengan hasil form Google Form refleksi yang Valenta dan Era isi. Oke, ya. Bisa saya mulai? Bisa, Bu. Oke. Yang pertama, ini kayaknya kok tegang banget ya kita. Ya. Oke, ya. Yang pertama, Valenta. Ada hal menarik ya yang saya baca di Google Form refleksi. Ternyata di balik tugas video yang sangat baik itu, Valenta menyatakan sebelumnya ragu. Ya, saya tidak menyangka ini ya. Di balik itu ternyata Valenta bercerita bahwa Valenta ragu karena Valenta anak yang pemalu. Iya. Benar, Bu Mita. Oke, silakan bisa diceritakan. Itu menurut saya, Bu, kalau saya itu malu itu karena saya harus berkomunikasi dengan orang yang tidak saya kenal. Apalagi pembuatan project video ini kan melibatkan banyak sekali orang. Dalam pembuatan video ini, saya beranggapan bahwa nanti saya takutnya keberadaan saya dan rekan saya ini tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Tetapi malah sebaliknya, Bu. Beliau-beliau ini malah menerima kita dengan senang hati, dengan sangat baik, welcome. Malah yang menemui kita pertama kali itu langsung kepala desanya sendiri. Seperti itu. Jadi itu membuat saya berpikiran positif bahwa pasti saya nanti bisa membuat video yang menarik dan lebih maksimal lagi. Seperti itu. Oke, berarti malunya karena berhadapan dengan orang yang belum dikenal. Iya. Dan juga takut jika tidak diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Iya, benar, Oke. Bu. Misalnya ini Valenta, misalnya seseorang mahasiswa menghadapi situasi kurang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video seperti itu, bagaimana Valenta? Mungkin sebelumnya saya juga sudah merasakan itu ya, Bu. Di waktu saya ke desa yang sebelumnya, itu saya mendatangi desa tersebut, itu tidak diperbolehkan atau tidak diterima, itu saya cuma bisa ya legowo aja, Bu. Kita menerima apapun keputusan dari pihak tersebut. Jadi mau tidak mau ya kita harus bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan video yang bagus dan maksimal seperti itu. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang mungkin sudah mencoba tetapi kurang diterima dengan baik, ya kita ikhlas saja. Iya, ikhlas, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, itu wis legowo, lalu kita beralih ke desa yang lain bisa. Itu tidak semuanya desa seperti itu. Oke, ya. Jangan putus asa duluan ya, teman-teman. Oke. Kemudian Valenta menyatakan menepis rasa malu tersebut dengan tanggung jawab dan rasa senang. Gitu. Oke. Nah, Valenta, bisa saya dijelaskan ya, rasa senang seperti apa yang harus ditanamkan dalam pikiran mahasiswa? Yang pertama itu kita sebenarnya harus berprasangka baik dulu, Bu, terhadap apa yang belum kita lakukan. Terkadang kan kita selalu kayak pesimis kalau kita itu nggak bisa. Tetapi dalam membuat project ini saya selalu berprasangka baik agar proses videonya juga berjalan lancar, karena kan dengan kita berprasangka baik itu akan meningkatkan semangat dalam diri kita seperti itu. Kemudian yang kedua itu rasa tanggung jawab dari diri sendiri, Bu. Karena kan rasa tanggung jawab itu bisa meningkatkan keyakinan dan kepercayaan bahwa kita nanti membuat video itu pasti mampu seperti itu. Oke.
nanti dengan berprasangka baik dan tanggung jawab muncul rasa senang. Iya Bu, kan karena ketika kita bertanggung jawab, kita akan menjalaninya lebih effort gitu loh Bu. Jadinya lebih senang gitu. Oke, iya. Nah, Valenta, contoh prasangka baik. Nah, contoh prasangka baik misalnya apa saja? Banyak sih faktornya, kayak kita berprasangka baik terhadap lingkungan di sekitar, kemudian orang-orang menganggap kita, kan biasanya ada yang menerima dan tidak, kita harus positif dulu, nanti kita pasti mendapatkan hasilnya. Kalau tidak ya kita bisa mencari yang lain seperti itu. Oke, berprasangka baik dengan tugasnya, ya, dengan orang-orangnya, ini bisa dilakukan seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi Valenta, ya. Di Google Form refleksi, Valenta menyatakan perkuliahan praktisi mengajar sangat berbeda dari perkuliahan biasanya karena di praktisi membahas permasalahan yang nyata. Kemudian tugas yang diberikan menggunakan data nyata di lapangan, menuntut mahasiswa mencari data yang sesungguhnya melalui observasi, wawancara, contohnya mencari data APBDes dari desanya masing-masing dan lain sebagainya. Kemudian di kuliah praktisi juga menuntut mahasiswa bertukar pikiran, diskusi secara aktif dengan pengajar dan praktisi. Semua itu menjadi pengalaman yang berkesan untuk saya yang belum pernah saya dapatkan dalam menjalani perkuliahan pada umumnya. Pengalaman observasi data APBDes dan pembuatan video profil desa membuat saya belajar hal-hal baru, membuat saya menjadi seorang yang berani berkomunikasi dengan siapapun. Terima kasih Pak Yusak dan Bu Mita atas pengalaman yang sangat menyenangkan. Benar ini tulisan Valenta? Benar Bu. Oke, ini tadi kan kelihatannya kan merepotkan ya Valenta. Harus diskusi aktif, berani mengemukakan pendapat, tukar pikiran, belum lagi ke lapangan, dan lain sebagainya. Apakah Valenta tidak merasa berat? Sebetulnya awalnya saya tuh hanya merasa kayak saya kembali lagi ya Bu. Saya merasa saya itu tidak bisa. Karena kan apalagi kami ini kan kelompok Bu, pasti nanti membagi, seumpama saya yang berkendala atau kelompok saya yang berkendala itu pasti menghalangi hal tersebut. Tapi ternyata dengan adanya praktisi ini itu mampu membuat diri saya, membentuk kepercayaan diri saya Bu. Jadi saya mendapatkan ilmu, kemudian saya belajar hal yang baru dan menyenangkan seperti itu. Oke, bisakah saya diberi contoh Valenta diskusi di kelas praktisi yang sangat menuntut mahasiswa aktif itu contohnya seperti apa? Mungkin karena penugasan proyek ini ya Bu, saya harus bertukar pikiran dengan rekan saya berpendapat A, ternyata rekan saya berpendapat B. Nah itu kita harus bisa mensatukan dua pikiran menjadi satu pikiran gitu Bu, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kalau peran dari praktisi sendiri yang Valenta lihat selain mengajar, apa peran yang Valenta lihat, Valenta rasakan yang diberikan oleh praktisi? Menurut saya tuh sangat bermanfaat ya Bu, untuk saya sendiri yang notabene sangat pemalu. Jadi dalam kegiatan pembelajarannya, maksud saya Valenta ketika di kelas, itu contohnya praktisi apa saja yang diberikan kepada mahasiswanya selain mengajar, yang bisa tadi Valenta menuliskan pembelajaran kelas praktisi itu bisa memunculkan kepercayaan diri, keberanian gitu.
Seperti itu bisa Valenta ceritakan? Nah, baik. Mungkin dari pertanyaan teman-teman waktu perkuliahan Pak Yusa, itu kan Pak Yusa selalu menjelaskan tentang APBDes itu, jadi kita juga kayak sudah lebih tahu gitu loh Bu ilmunya dari Pak Yusa. Oke, jadi bisa belajar langsung dari orang yang bekerja ya sesuai dengan profesinya. Betul. Oke. Selain itu Pak Yusa juga menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa. Betul, Pak Yusa selalu memberikan masukan juga ketika ada siswa yang bertanya maupun hal yang lainnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Valenta. Kemudian tadi ini kan Valenta sebelumnya ragu karena harus mengerjakan tugas, pemalu, dan lain sebagainya. Pasti di sini juga teman-teman mengalami hal yang serupa. Ya, ada teman-teman yang mengalami hal serupa. Pada nomor 12, poin 12 Valenta, di situ dikatakan Valenta sempat takut menghadapi dan menerima tantangan baru. Nah, masukan Valenta. Nah, untuk teman-teman yang juga ragu menghadapi tantangan baru, ya, tantangan baru baik berupa tugas, baik berupa kegiatan perkuliahan, apa yang harus dipikirkan oleh teman-teman mahasiswa? Silakan. Halo teman-teman semua, buat teman-teman yang melihat video ini, jangan pernah kalian merasa bahwa kalian itu tidak bisa, karena sesuatu yang diusahakan itu pasti ada jalan keluarnya dan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kemudian tantangan dan hal baru itu sangat menyenangkan teman-teman. Jadi saya sendiri pun ketika saya sudah menyelesaikan proyek tersebut, Bu Mita, saya seringkali itu teringat momen tersebut. Jadi sesekali saya melihat video itu lagi, saya merasakan di momen itu lagi kayak kangen aja gitu. Jadi buat teman-teman itu jangan pernah merasa takut akan hal apapun. Jadi teman-teman harus keluar dari zona nyamannya. Kalau teman-teman ragu, teman-teman tidak percaya, itu teman-teman bisa meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada diri sendiri ataupun pada tugas-tugas lainnya. Dan semoga kita semua dan siapapun yang melihat video ini itu bisa memberikan atau mampu menghadapi tantangan dan hal baru lainnya. Seperti itu. Oke, keren sekali Valenta. Ya, terima kasih, Bu. Justru yang awalnya ragu, malu, ya, ternyata setelah kita menjalani sangat menyenangkan, dan malah kalau sudah selesai nanti akan merindukan, ya, kangen momen itu, ya, kangen momen pergi ke desa, wawancaranya, seperti itu, bertemu dengan UMKM-nya, begitu Valenta. Oke. Nah, bisa jadi teman-teman nanti setelah menjalaninya, kemudian lewat beberapa waktu mengingat kembali akan merindukan momen di mana susah payahnya mengerjakan tugas, kelompokan, begitu ya, pergi bersama, pulang bersama dengan teman-teman, seperti itu. Dinikmati dengan pikiran yang prasangka baik. Oke. Sekarang saya ingin beralih ke Era, ya, oke. Di Google Form refleksi, Era menuliskan yang saat ini dibutuhkan di Desa Kepung adalah promosi potensi wisata dan UMKM, supaya lebih dikenal oleh wisatawan yang berkunjung di Desa Kepung, sehingga sumber pendapatan masyarakat desa juga bisa meningkat. Oke, bisa diceritakan Era bagaimana situasi di sana, UMKM dan wisatanya? Mohon maaf ya Bu, suara saya agak salah. Ya, ya. Untuk saat ini wisata sepi pengunjung.
yang datang tidak seramai dulu waktu awal-awal pembukaan wisata tersebut. Kemungkinan karena promosinya yang kurang dan mengakibatkan wisata tersebut sepi pengunjung. Untuk UMKM-nya juga pendapatan perekonomiannya juga menurun dikarenakan sepinya pengunjung tersebut. Oke, jadi imbas dari tempat wisata sepi, UMKM-nya akhirnya juga pengunjungnya turun. Ya, ikut turun. Oke, baik. Nah, Era kemudian juga memberikan masukan yang dapat dilakukan mahasiswa, kontribusinya membuat salah satunya adalah membuat video profil desa. Karena menurut Era dengan adanya video profil desa, secara tidak langsung promosi tempat wisata, UMKM, desa dapat lebih dikenal. Iya, betul Era? Tulisan Era demikian? Oke. Nah, menurut Era, apa ya kelebihan mahasiswa, kelebihan anak muda membuat video profil desa dibandingkan dengan bukan mahasiswa, bukan anak muda, bukan generasi milenial? Untuk generasi muda milenial yang saat ini saya ketahui itu kelebihannya untuk pembuatan profil desa itu Bu, yang pertama itu karena informasinya itu cukup luas dan pengetahuannya itu cukup luas untuk bisa membuat dan sekreatif mungkin untuk membuat profil desa tersebut. Oke, anak muda lebih luas pengetahuannya, lebih melek teknologi, lebih kreatif dibanding generasi di atasnya. Oke, ya. Nah, itu tadi teman-teman, ya, teman-teman muda ya mendapat tugas ini juga karena dipandang sebagai generasi yang melek teknologi, bisa memberi kontribusi positif untuk desa, untuk UMKM, untuk tempat wisata, promosi, jadi berkat untuk sekelilingnya ya dengan penguasaan teknologi dan kekreatifan teman-teman begitu. Oke, saya rasa apa yang dibagi oleh Valenta dan Era sangat menginspirasi kita semua. Berprasangka baiklah ya dan sadarilah bahwa kalian ini berguna, berdampak bagi lingkungan sekitar. Ya, oke. Semoga apa yang disampaikan Valenta dan Era bisa menjadi berkat. Ya, baik bagi Valenta, Era, bagi saya maupun juga bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, pesan saya bagi teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang untuk meraih masa depannya, menuntut ilmu, kuliah, dihadapkan pada tugas-tugas, ya, jangan takut. Anak muda, jangan takut, hadapilah tantangan, siap menerima hal baru, justru kita bersyukur, kita bergembira, karena menghadapi tantangan dan hal baru itu adalah tanda kita sedang diberi kesempatan menuju level yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi. Bersyukur dan bergembiralah untuk kesempatan itu. Kuatkan hatimu, teruslah maju, jadilah sejarah untuk dirimu sendiri dan untuk generasi. Terima kasih sudah menonton bersama. Terima kasih Valenta dan Era waktunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita ucapkan salam pelajar Pancasila. Oke, salam pelajar Pancasila.